Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas mengenai manajemen konflik. Ya, di sini kelompok 5 terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Rian Muhammad Fareji. Selanjutnya ada Diana Arum Pertiwi, Ervin, Teguh Asmawati, dan Yahya Muhaimin. Langsung saja kita ke materi ya. Yang pertama yaitu definisi konflik. Apa itu konflik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah percecokan, perselisihan, atau pertentangan dari segi pemikiran atau kebijakan. Seperti itu. Jadi konflik itu pertentangan antar pihak satu dengan pihak yang lain, ya. Itu merupakan salah satu konflik. Seperti itu. Terus ada menurut sosiologis, konflik merupakan proses antar dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan dengan cara menghancurkan atau membuat tidak berdaya. Ya, konflik itu seperti itu. Jadi contohnya seperti kubu A memiliki kebijakan dan kubu B itu tidak menerima. Nah, di situ itu pasti adanya istilahnya ketika kubu B tidak menerima kebijakan dari kubu A, itu akan terjadinya konflik. Seperti itu. Terus di sini ada menurut para ahli juga ya. Yang pertama menurut Sujono Sukanto, konflik adalah proses memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Nah, seperti tadi ketika kubu A memiliki istilahnya kebijakan dan kubu B tidak menerimanya, di situ akan terjadinya konflik karena adanya pertentangan, ya. Dan ketika kubu A dan kubu B tidak satu pemikiran, maka bisa jadi akan terjadinya konflik, ya, atau tidak sepemahaman. Seperti itu. Menurut di sini ada lagi ya, menurut para ahli. Lanjut, menurut Lewis, konflik adalah perjuangan nilai kekuasaan dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai, dan melenyapkan kawan. Nah, seperti itu. Jadi konflik itu istilahnya bisa jadi berbentuk kekerasan karena di sini sifatnya itu saling menyingkirkan karena ingin ada yang menang. Seperti itu, ya. Lanjut, menurut Gilin dan Gilin, konflik merupakan proses interaksi yang berlawanan. Jadi konflik itu bersifat melawan, ya. Konflik itu bersifat melawan. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa ahli yang tadi saya sebutkan, konflik adalah proses yang dimulai ketika satu pihak menganggap pihak lain secara negatif, mempengaruhi suatu yang menjadi kepedulian pihak pertama. Atau dengan kata lain, konflik timbul karena satu pihak mencoba untuk mengganggu pihak lain dalam usahanya mencapai satu tujuan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika kubu A memiliki tujuan dan kubu B tidak menerimanya, itu akan terjadinya konflik. Seperti itu. Itu mengenai definisi konflik, ya. Lanjut. Oke, selanjutnya pandangan mengenai konflik. Di sini menurut menurut Robbins, ya. Konflik yaitu yang pertama A, pandangan tradisional, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa semua konflik itu buruk. Konflik dinilai sebagai suatu yang negatif
merugikan dan harus dihindari. Nah, konflik itu bersifat merugikan dan bersifat negatif karena konflik ini rata-rata atau semua konflik itu istilahnya bersifat negatif karena di sini saling ingin menghancurkan. Itu yang dinamakan konflik ya. Pandangan hubungan manusia, yaitu pandangan ini berargumen bahwa konflik merupakan peristiwa yang wajar terjadi dalam semua kelompok dan organisasi. Contohnya ketika dalam suatu organisasi, bisa kita bilang di sekolah lah ya, organisasi intrasekolah atau OSIS. Ketika ketua OSISnya memiliki pandangan dan wakilnya tidak menerima, otomatis di situ adanya konflik. Namun di sini kan merupakan istilahnya hubungan manusia. Jadi pandangan ini itu hanya untuk berargumen ya, karena peristiwa ini merupakan suatu peristiwa yang wajar itu jika konfliknya berada di organisasi ya atau suatu kelompok. Itu menurut pandangan hubungan manusia ya, hubungan manusia. Terus di sini ada lagi pandangan interaksionis, di mana pandangan cenderung mendorong terjadinya konflik atas dasar asumsi bahwa kelompok yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis, apatis, dan tidak aspiratif ya, dan tidak inovatif. Oleh karena itu, menurut aliran pemikiran ini, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan sehingga kelompok tetap bersemangat, kritis, dan kreatif. Jadi ada 3 ya menurut pandangan menurut Robbins ini ya. Yang pertama pandangan tradisional, yang kedua pandangan hubungan manusia, yang terakhir yaitu pandangan interaksionis. Seperti itu mengenai pandangan mengenai konflik ya. Selanjutnya di sini ada penyebab timbulnya konflik. Apa sih penyebab timbulnya konflik? Oke, langsung saja. Di sini menurut Robbins, kelanjutan dari tadi ya, konflik muncul karena adanya kondisi yang latar belakangnya kondisi tersebut yang bersumber terjadinya konflik terdiri dari 3 kategori, yaitu 1 komunikasi yang buruk, dalam arti komunikasi yang menimbulkan kesalahpahaman antar pihak yang terlibat dapat menjadi sumber konflik. Nah, bisa kita bilang komunikasi itu merupakan salah satu hal yang perlu dijaga dalam suatu organisasi atau suatu organisasi ya atau kelompok. Karena di sini setiap orang istilahnya tingkat pemahamannya itu berbeda-beda. Jangan sampai penyampaiannya ini tidak bisa dipahami oleh anggota lain, karena komunikasi itu penting. Contohnya bisa kita bilang sekarang kan zaman internet ya, banyak sekali informasi-informasi yang istilahnya menyeleweng atau hoax, bisa disebut hoax ya. Nah, di situ kan ada komunikasi yang buruk, istilahnya bisa kita sebut kesalahpahaman ya. Misalkan si A, misalkan kubu A menyampaikan sesuatu tentang
bisa dibilang tentang hal-hal yang emang berbau kebijakan seperti itu. Dan kubu B istilahnya tidak memahami atau istilahnya kurang memahami apa yang dibuat si A ini. Ya otomatis di situ komunikasinya buruk dong. Nah, di situ bisa terjadi konflik, karena konflik tadi bisa dijelaskan di pas pertama ya. Konflik itu merupakan suatu pertentangan kebijakan, bisa disebut seperti itu. Lanjut, setelah komunikasi ada struktur. Struktur dalam konteks ini digunakan dalam artian yang mencakup ukuran kelompok, derajat spesialis yang diberikan kepada anggota kelompok, kejelasan yuridisi atau wilayah kerja, kecocokan antara tujuan anggota dengan tujuan kelompok, gaya kepemimpinan, sistem imbalan, dan derajat ketergantungan antar kelompok. Nah, seperti itu. Jadi selain komunikasi ada juga struktur ya yang mempengaruhi timbulnya konflik. Lanjut ke variabel pribadi ya. Variabel pribadi itu konflik yang potensial adalah faktor pribadi ya, faktor pribadi yang meliputi sistem. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya yang akan dibahas oleh saya. Di sini saya akan membahas tentang antecedent condition dan jenis konflik. Maka dari itu langsung saja saya akan presentasikannya. Gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan menurut Cesare-Merhorn merinci antecedent conditions menjadi 5 faktor, yaitu yang pertama, ketidakjelasan peranan atau peran yang mendua atau role ambiguities, dan yang kedua, persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. 3. Rintangan-rintangan dalam komunikasi. 4. Konflik sebelumnya yang tidak terselesaikan. 5. Perbedaan-perbedaan individual yang mencakup perbedaan kebutuhan, nilai-nilai, dan perbedaan tujuan. Selanjutnya menurut Kreitner and Kinitsky tahun 1995 halaman 284 sampai 285 merinci antecedent conditions menjadi 12 faktor. Yang pertama, adanya ketidakcocokan kepribadian atau sistem nilai. Yang kedua, batas-batas pekerjaan yang tidak jelas atau tumpang tindih. Yang ketiga, persaingan untuk memperoleh sumber daya yang terbatas. Yang keempat, pertukaran informasi atau komunikasi yang tidak cukup. Kelima, kesaling ketergantungan dalam pekerjaan. Misalnya, seorang yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tanpa bantuan orang lain. Yang keenam, kompleksitas organisasi atau konflik cenderung meningkat bersamaan dengan semakin meningkatnya susunan hierarki dan spesialis pekerjaan. Yang ketujuh, peraturan-peraturan standar kerja atau kebijakan yang tidak jelas atau tidak masuk akal. Kedelapan, batas waktu penyelesaian pekerjaan yang tidak masuk akal sehingga sulit dipenuhi. Dan yang 9, pengambilan keputusan secara kolektif. 10, pengambilan keputusan melalui konsensus. Yang 11, harapan-harapan yang tidak terpenuhi. Karyawan yang memiliki harapan yang tidak realistik terhadap pekerjaan, upah, atau promosi akan lebih mudah untuk terjadinya konflik. Dan yang terakhir yaitu tidak menyelesaikan atau menyembunyikan konflik. Sedangkan menurut Kreitner and Kinitsky tahun 1995, manajer atau pemimpin organisasi harus proaktif untuk mengidentifikasi keberadaan kondisi tersebut dalam organisasinya. Dan jika salah satu atau lebih dari kondisi itu muncul, maka ia harus segera mengambil tindakan.
sebelum kondisi itu menjadi konflik terbuka atau konflik yang nyata atau manifest konflik. Dengan cara seperti ini, diharapkan konflik tidak meluas ke seluruh organisasi dan akhirnya mempengaruhi kinerja karyawan. Untuk itulah, maka manajer harus memiliki kemampuan untuk mengolah konflik, sehingga konflik tidak menjadi faktor yang mengancam kelangsungan hidup organisasi, tetap menjadi faktor yang fungsional untuk meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis konflik. Jenis-jenis konflik terlihat dari posisi seorang dalam struktur organisasi. Jenis konflik ini disebut juga konflik intra-organisasi. Lihat dari posisi seseorang dalam struktur organisasi, menurut Winardi konflik menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi antara karyawan yang memiliki kedudukan yang tidak sama dalam organisasi, misalnya antara atasan dan bawahan. Selanjutnya ada konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antara mereka yang memiliki kedudukan yang sama atau setingkat dalam organisasi, misalnya konflik antar karyawan atau antar departemen yang setingkat. Selanjutnya ada konflik garis staf, yaitu konflik yang terjadi antara karyawan lini yang biasanya memegang posisi komando dengan penjabat staf yang biasanya berfungsi sebagai penasehat dalam organisasi. Dan yang terakhir ada konflik peranan, yaitu konflik yang terjadi karena seseorang mengemban lebih dari satu peran yang saling bertentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Rum Pertiwi, NPM 2018 015 087. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis konflik. Yang pertama yaitu ada jenis-jenis konflik yang terlibat. Menurut Stoner, konflik dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada konflik dalam diri individu, yaitu seseorang dapat mengalami konflik internal dalam dirinya karena ia harus memilih tujuan yang saling bertentangan. Ia merasa bimbang mana yang harus dipilih atau dilakukan. Konflik dalam diri seseorang juga dapat terjadi karena tuntutan tugas yang melebihi kemampuannya. Kedua, konflik antar individu, yaitu konflik antar individu seringkali disebabkan oleh adanya perbedaan tentang isu tertentu, tindakan dan tujuan di mana hasil bersama sangat menentukan. Konflik ini timbul karena adanya ketidaksesuaian cara pandang terhadap masalah tertentu antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam suatu organisasi. Konflik antara individu dan kelompok, yaitu konflik yang terjadi antara individu tertentu dengan kelompok pekerja. Konflik ini terjadi biasanya dalam hubungan industri organisasi, misalnya sanksi dan tekanan kelompok terhadap individu atas pekerjaan yang ditentukan kelompok organisasi sehingga individu yang bersangkutan merasa tertekan karenanya. Yang keempat ada konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama, yaitu konflik ini terjadi lebih disebabkan karena perbedaan kepentingan dan unsur-unsur penyebabnya, antara lain karena perbedaan mengambil peran dan penempatan sumber daya yang tersedia, perolehan, kontra prestasi, dan lain-lain. Yang kelima ada konflik antar organisasi, yaitu konflik antar organisasi bisa terjadi karena mereka memiliki saling ketergantungan satu sama lain terhadap pemasok, pelanggan maupun distributor. Lalu di sini konflik dilihat dari fungsi menurut Robbins menjadi 2, yaitu konflik fungsional, yaitu konflik yang mendukung pencapaian tujuan kelompok dan memperbaiki kinerja kelompok, atau konflik fungsional dapat pula disebut konflik yang konstruktif karena keberadaan konflik ini dengan sengaja dikonstruksikan atau diprogramkan oleh organisasi. Dengan demikian maka konflik tersebut bersifat positif serta mendukung program-program penyempurnaan maupun pengembangan organisasi dan jajarannya. Konflik yang fungsional tersebut banyak dikembangkan oleh organisasi-organisasi bisnis internasional guna diperlombakan antara departemen yang satu dengan departemen yang lainnya dalam organisasi untuk penyempurnaan produk atau jasa, juga untuk mempercepat
dan memperlancar proses pemasaran produk. Di samping itu juga untuk memperluas atau mengembangkan pasar baru. Lalu di sini ada konflik disfungsional. Konflik yang merintangi pencapaian tujuan kelompok, artinya konflik ini berkaitan dengan pertentangan antara kelompok yang merusak atau menghalangi pencapaian tujuan organisasi atau kelompok. Sebagian organisasi dapat menangani dan mengelola konflik yang terjadi sehingga memiliki dampak fungsional. Akan tetapi, sebagian organisasi mengalami konflik pada tingkat yang lebih besar dari yang diinginkan atau yang fungsional, dan prestasi akan membaik jika konflik yang terjadi dapat dikurangi. Dan jika konflik yang terjadi begitu parah, maka prestasi organisasi mulai merosot. Konflik ini cara kerjanya tidak rasional dan banyak didasarkan pada iri hati, sakit hati, emosi, dan pemikiran-pemikiran yang bersifat negatif. Oleh karena itu, sudah dapat dipastikan bahwa konflik seperti ini akan menghambat dan tidak akan mendukung proses pencapaian tujuan organisasi. Bahkan dapat pula menggagalkan tujuan organisasi yang pada akhirnya akan merugikan semua pihak, baik individu, kelompok-kelompok yang terlibat konflik maupun organisasi. Menurut Robbins, yang membedakan konflik fungsional dan disfungsional adalah dampak konflik tersebut terhadap kinerja kelompok, bukan pada kinerja individu. Kemudian ada strategi dalam manajemen konflik. Yang pertama adalah menghindar konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkan. Jadi, strategi menghindar adalah upaya untuk menunda konflik tanpa batas dan menunda atau mengabaikan konflik. Lalu ada mengakomodasi, yaitu memberikan kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Hal ini memungkinkan timbulnya kerjasama dengan memberi kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan. Jadi inti dari penggunaan strategi akomodasi ini sering terjadi ketika salah satu pihak ingin menjaga suasana kerja yang damai tanpa konflik atau menganggap bahwa masalah tersebut kecil dapat ditoleransi. Yang ketiga ada kompetisi. Itu metode ini mungkin bisa memicu konflik, tetapi bisa jadi merupakan metode yang penting untuk alasan-alasan keamanan. Jadi dengan adanya kompetisi dicirikan dengan adanya pihak menang dan lainnya kalah. Dan strategi penanganan konflik dengan membuat kompetisi dapat menjadi pilihan terbaik karena seringkali meningkat produktivitas. Pihak yang berkompetisi termotivasi untuk mengalahkan satu sama lain. Dalam penggunaan strategi ini yang perlu diantisipasi adalah aturan yang jelas tentang etika berkompetisi supaya tidak bersifat saling menjatuhkan dengan berbagai cara. Pilihan strategi yang tepat, manajemen konflik dalam organisasi, dan eksekusi yang konsisten dalam banyak kasus justru akan mendongkrak kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Teguh Asmawati. Selanjutnya, kompromi atau negosiasi. Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Lalu, memecahkan masalah atau kolaborasi. Pemecahan sama-sama menang, di mana individu yang terlibat mempunyai tujuan yang sama. Perlu adanya satu komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk saling mendukung dan saling memperhatikan satu sama lainnya. Selanjutnya, memecahkan persoalan. Untuk membahas berbagai macam kemungkinan, maka justru menciptakan kemungkinan berbeda pendapat, bukan malah menghilangkannya. Selanjutnya, musyawarah. Pada waktu perundingan atau musyawarah, dapat pula dikembangkan suatu konsensus bahwa setelah terjadi kesepakatan, masing-masing pihak harus berusaha mencegah timbulnya konflik lagi. Selanjutnya, persuasi. Dalam strategi ini, usaha penanggulangan konflik dilakukan dengan menemukan kepentingan dan tujuan yang lebih tinggi dari tujuan pihak-pihak yang sedang bertikai, lalu mencari lawan yang sama. Nah, strategi ini pada prinsipnya hampir sama dengan strategi ketiga. Perbedaannya adalah bahwa pada strategi ini semua diajak untuk lebih bersatu karena harus menghadapi pihak ketiga sebagai pihak yang dianggap merupakan lawan dari kedua belah pihak yang bertikai. Selanjutnya, minta bantuan kepada pihak ketiga. Hal yang penting adalah mengetahui bidang apa pertikaian, dalam arti
apakah terjadinya berkaitan dengan konflik politik, konflik wewenang, konflik hukum, konflik teknis pekerjaan, dan lainnya. Hal ini penting guna dapat memilih pihak ketiga yang kiranya dapat untuk menanggulangi akibat interaksi dan komunikasi. Terima kasih teman-teman. Di sini saya melanjutkan tentang materi strategi dalam manajemen konflik. Di poin 11, peningkatan interaksi dan komunikasi. Alasan penggunaan strategi ini adalah bahwa bila pihak-pihak berkonflik dapat meningkatkan interaksi dan komunikasi mereka. Pada suatu saat mereka akan dapat lebih mengerti dan menghargai dasar pemikiran dan perilaku pihak lain. Pengertian dan penghargaan ini penting karena dapat mengurangi pandangan buruk terhadap kelompok lain. Dan di poin yang ke-12, latihan kepekaan. Strategi ini umumnya digunakan untuk menghadapi konflik yang terjadi dalam suatu kelompok ataupun antar kelompok. Pihak-pihak yang berkonflik diajak masuk dalam suatu kelompok. Dalam kelompok ini, masing-masing pihak diberi kesempatan menyatakan pendapat termasuk pendapatannya yang negatif mengenai pihak yang lain. Ya, sekian materi yang bisa kami sampaikan dan dapat disimpulkan dan simpulan yang pertama, konflik dapat terjadi dalam organisasi apapun. Untuk itulah manajer atau pemimpin dalam organisasi harus mampu mengelola konflik yang terdapat dalam organisasi secara baik agar tujuan organisasi dapat tercapai tanpa hambatan yang menciptakan terjadinya konflik. Simpulan yang kedua, terdapat banyak cara dalam penanganan suatu konflik. Manajer atau pemimpin harus mampu mendiagnosis sumber konflik serta memilih strategi pengelolaan konflik yang sesuai sehingga diperoleh solusi tepat atas konflik tersebut. Dengan pola pengelolaan konflik yang baik, maka akan diperoleh pengalaman dan menangani berbagai macam konflik yang akan selalu terus terjadi dalam organisasi. Ya, sekian kami ucapkan terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran, bahkan penambahan yang akan kakak-kakak berikan, langsung saja konfirmasi pada kami. Terima kasih, tetap sehat, dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.